Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sentralisasi log menggunakan rsyslog. Jadi setiap server khususnya Linux ya itu memiliki log aktivitasnya masing-masing. Nah, di sini kita akan mencoba simulasi mentransfer log dari target VM ke monitor VM. Kenapa kita memerlukan sentralisasi log ini? Jadi use case-nya seperti ini. Misalkan ini adalah sebuah server yang production ya. Jadi misalkan target VM ini adalah server beneran, dia aktif. Nah, jika tiba-tiba target VM ini dihack oleh seseorang yang pastinya tidak kita ketahui ya, dia berhasil masuk ke sistem, terus ngobrak-ngabrik ke sistemnya target VM ini. Nah, dan si hacker ini berhasil menghapus lognya, kita jadi tidak bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di target VM ketika dihack itu. Ketika sistemnya diobrak-abrik. Nah, dengan rsyslog itu log yang ada di target VM itu akan kita transfer ke monitor VM. Jadi ketika target VM ini jebol dan si hacker berhasil menghapus lognya, itu kita masih bisa membaca log dari target VM itu di monitor VM ini. Kita bisa mengetrace apa yang sedang terjadi. Nah, sentralisasi log ini penting ketika nanti infrastruktur yang kita handle itu sangat besar. Jadi kita kalau misalkan harus memantau log di satu persatu server itu akan sangat merepotkan. Jadi kita cukup login ke satu tempat, kita bisa mengakses log dari seluruh server atau device yang lain. Itu tujuannya. Nah, di simulasi kali ini kita akan mentransfer log dari target VM, nanti namanya syslog ya lognya, menggunakan rsyslog. Nanti log dari target VM itu akan kita transfer ke monitor VM dan kita simpan di sebuah file di sini. Jadi nanti kita akan mengakses log target VM itu melalui monitor VM. Monitor VM IP-nya 192.168.100.1, target VM 100.2. Oke, kita login dulu ke masing-masing VM ya. Ini sudah saya nyalakan. Saya login ke monitor VM dulu. Ini sudah berhasil login. Di situ bisa kita lihat ya, IP NP0S8 itu 192.168.100.1 itu IP yang menghubungkan antar VM ya, internal network dari monitor VM ke target VM. Terus ada 56.108 itu yang menghubungkan dari monitor VM ke PC ke sini. Jadi kalau misalkan nanti mau ngakses lewat putih berarti ke ini IP 192.168.56.108 ini. Nah, sebelumnya kita harus memastikan bahwa rsyslog-nya itu sudah terinstall di server. Jika rsyslog-nya itu belum terinstall, kita harus menginstalnya. Jadi sebelum install di Ubuntu server itu, yang pertama kita harus lakukan adalah mengupdate repository. Caranya sudo apt update menu. Masukkan passwordnya. Ini syaratnya server ini harus terhubung ke internet ya. Jadi dia update reponya itu online. Ini tinggal kita tunggu ya. Jadi cepat atau tidaknya proses update repository itu juga tergantung koneksi internet yang kita pakai. Nah, sudah selesai. Sekarang kita coba langsung instalasi rsyslog, karena kalau sudah terinstall dia akan menunjukkan notifikasi bahwa dia sudah terinstall. Caranya seperti ini, sudo
apt main get install rsyslog. Langsung aja main y artinya yes. Nah, jika seperti ini artinya rsyslog sudah terinstall, kita bisa langsung cek versinya ya. Jadi kalau yang belum terinstall nanti akan ada proses instalasi, download sedikit, nanti selesai langsung. Kalau yang hasilnya seperti ini artinya rsyslog sudah otomatis terinstall. Jadi tinggal kita bisa langsung cek versinya. Sudo rsyslog d spasi main v. Sudo spasi rsyslog d spasi main v itu untuk mengecek versi rsyslognya nih. Jika sudah terinstall kita bisa ngecek seperti ini. Selanjutnya kita cek untuk memastikan bahwa rsyslognya sudah aktif dengan cara sudo systemctl status rsyslog. Kalau ini nggak pakai d, cukup rsyslog aja. Nah, kalau muncul seperti ini ada aktif running, nggak, itu artinya service rsyslog sudah aktif. Jadi nanti setelah ini bisa langsung kita konfigurasi ya. Untuk keluar dari proses cek status ini, tekan aja Ctrl C 2 kali. 1, 2. Nah, ini udah ya. Langkah berikutnya kita siapkan direktori untuk menampung log dari target VM. Jadi kita buat direktori ya, nanti log dari target VM itu kita tampung di situ. Caranya sudo spasi main v, sudo spasi mkdir spasi main v spasi slash home slash logs slash target VM. Jadi kita akan bikin direktori logs di bawah direktori home ya ini. Jadi nanti direktori untuk nampung log dari target VM itu ada di slash home slash log slash target VM. Oke, sudah. Kita masuk ke direktori tersebut pakai perintah cd slash home slash log slash target VM. cd ini perintah untuk masuk ke direktori ya. Enter. Nah, kita bikin sebuah file syslog di sini. Sudo spasi touch touch spasi syslog, ini aja. Ini perintah untuk membuat file syslog di bawah direktori home logs target VM. Oke, kalau sudah, setelah itu kita harus merubah owner dari logs ini. Jadi kita ubah aja seluruh direktori logs itu kita kasihkan ke syslog. Caranya sudo chown sudo spasi chown spasi syslog dot syslog spasi main r, itu artinya rekursif, lalu slash home slash log slash target VM. Ini perintahnya sudo spasi chown spasi syslog.log spasi main r spasi home log target VM. Jadi ini memberikan akses penuh ke target VM kepada user syslog. Berikutnya kita harus mengkonfigurasi rsyslog di monitor VM ini agar bisa menerima transferan log dari server lain. Caranya kita harus membuka port 514 di settingan atau konfigurasi rsyslog ini. Caranya cukup mudah. Sudo spasi nano spasi slash etc spasi rsyslog.conf. Jangan sampai salah ya ini ya. Sudo spasi nano spasi slash etc slash rsyslog.conf. Karena di Linux salah sedikit aja nanti udah beda hasilnya, bahkan bisa gagal karena ya semuanya itu cache sensitif ya, jadi tidak boleh salah. Ini konfigurasinya. Lalu silakan diubah bagian modul yang membuka port 514. Ini di bagian ini nih, ini ada provide UDP syslog reception sama ini provide TCP syslog reception. Ini dua-duanya modulnya harus dibuka agar portnya terbuka
sehingga monitor VM itu bisa menerima log dari server lain. Ini bagian sini yang dibuka ya, mulai dari modul, pagernya tinggal dibuka aja, terus input ini dibuka, terus ke bawah dikit, terus ini ada modul lagi, modul load EMTCP ini dibuka, terus inputnya dibuka. Nanti hasilnya seperti ini, terus kita save dengan cara Ctrl O ya, Ctrl O, enter, untuk keluar tekan Ctrl X. Sudah. Lalu kita berikutnya membuat konfigurasi untuk untuk menerima log dari target VM. Kalau tadi kan kita membuka portnya, sekarang kita membuka config khusus untuk menerima log dari target VM-nya itu. Kita masuk ke direktori rsyslog.d ya. Caranya cd spasi /etc spasi rsyslog.d. Nah, di sini enter. Kalau tadi .conf ya, ini .d, ini direktori ini. Kita lihat yang sudah ada dulu, ls. Di sini ada konfigurasi default ya, ini biarin aja. Nah, kita buat baru yang untuk target VM. Sudo spasi, namakan aja biar target VM, biar sama ya. Sudo spasi target VM.conf. Jangan sampai salah ya, harus .conf. Ini ada yang ngetik .cnf gitu aja langsung gagal ini. Jadi harus seperti ini. Maaf, ini ada yang kurang. Harusnya sudo spasi nano. Jadi langsung seperti ini bisa untuk membuat file lalu mengisinya itu sudo spasi nano spasi nama filenya target VM. Isikan gini, _, ketik from host strip IP, koma isequal, koma, petik ke atas 192.168.100.2. 100.2 itu IP-nya target VM ya. Jadi nanti kalau kita mau nambah misalkan database VM gitu lagi, yang IP-nya berapa ya masukkan seperti ini. Jadi yang dimasukkan itu IP-nya. Ini 100.2 itu adalah IP-nya target VM. Terus ketik tutup, spasi targetnya itu target lokasi lognya itu mau disimpan di mana. Tadi kita udah buat file syslog ya di home log target VM syslog itu. Jadi kita tulis seperti ini, /home /logs /target VM /syslog. Nah, ini artinya log dari IP 192.168.100.2 itu akan ditampung di home logs target VM syslog di file ini, di file syslog di sini. Terus di bawah tambahkan perintah ini dan spasi, maaf ini, dan spasi stop, ini untuk stop lognya. Setelah itu simpan dengan perintah Ctrl O, setelah itu enter, lalu Ctrl X. Berikutnya kita restart rsyslog yang ada di monitor VM. Caranya sudo spasi systemctl, ctl itu sistem kontrol ya, sudo spasi systemctl spasi restart spasi rsyslog, enter. Nah, kita cek untuk memastikan bahwa rsyslog-nya aktif ya, karena ini sudah di restart. Pastikan aktif. Caranya sudo systemctl status, maaf bukan restart, status, ini buat ngecek status ya, rsyslog. Ini cek statusnya. Pastikan setelah kita ngedit konfigurasi dan menambahkan konfigurasi, terus kita merestart rsyslog-nya, itu kita harus cek statusnya lagi, pastikan aktif. Jika tidak aktif maka pasti ada yang error. Silahkan dicek lagi kalau misalkan tidak aktif. Nah, silakan setelah itu keluar dari status ini seperti tadi ya, tekan Ctrl C 2 kali.
Nah, sementara untuk konfigurasi di monitor VM itu cukup seperti ini. Kita pindah ke target VM. Login. Ini sebelah sini juga muncul IP-nya ya. IP-nya ini internal network-nya 100.2, terus koneksi untuk apa namanya ke PC itu 56.109. Jadi kalau nanti mau remote pakai putih, pakainya yang 192.168.56.109 ini yang ada di sini. Oke, seperti tadi caranya ya, kita harus memastikan rsyslog terinstall di sini. Kalau belum terinstall ya nanti kita install. Caranya seperti tadi. Jadi sebelum menginstal kita update repo dulu. Sudo apt update -y. Enter, masukkan passwordnya. Passwordnya password user ya. Ini user saya kan user umum, passwordnya saya yang tahu. Kalau kalian pakai password kalian sendiri pastinya. Kalau masih latihan itu paling enak passwordnya 123 gitu aja. Biar nggak lupa. Sudah. Sekarang coba langsung aja diinstal rsyslog-nya, karena nanti kalau sudah terinstall ya dia tidak akan diinstal. Jadi cara ngeceknya langsung diinstal aja. Sudo spasi apt get install rsyslog spasi -y. Rsyslog is already the newest version, artinya rsyslog sudah terinstall ya. Kita cek statusnya. Sudo systemctl status rsyslog aktif. Oke, Ctrl C. Nah, di monitor VM ini, maaf, di target VM ini settingannya sangat gampang karena kita hanya menambahkan sebaris perintah di konfigurasinya agar lognya itu ketransfer ke IP 100.1 atau IP di monitor VM. Caranya seperti ini. Sudo spasi nano spasi /etc/rsyslog.conf. Sudo spasi nano spasi /etc/rsyslog.conf. Nah, ini yang di sini portnya tidak usah dibuka karena di sini tidak menerima ya, posisinya mentransfer aja. Jadi 514-nya tidak perlu dibuka seperti tadi. Kita langsung ke bawah. Ke bawah. Berarti arahkan anak panah ke bawah, mentok di sini ya. Nanti tambahkan bintang, titik, bintang, spasi. Spasinya boleh sekali, boleh 2 kali ya. Ini saya kasih 2 kali biar jaraknya agak terlihat. Terus add IP-nya, IP monitor VM 192.168.100.1. Nah, jadi ini sebaris perintah ini artinya bintang titik bintang itu artinya all. Jadi mentransfer seluruh syslog dari target VM itu ke IP 192.168.100.1 yaitu monitor VM. Kita save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Setelah itu kita restart rsyslog-nya. Sudo spasi systemctl restart rsyslog. Kita cek statusnya. Pastikan hidup. Nah, Ctrl C. Nah, kenapa tiap kita ngubah konfigurasi atau menambahkan konfigurasi itu harus kita restart? Jadi tujuannya agar konfigurasi yang kita tambahkan itu terbaca ke sistemnya. Jadi kita ngedit konfigurasi, kalau servicenya tidak direstart itu ya konfigurasinya tidak terbaca. Jadi harus direstart.
Nah, jadi cukup seperti ini konfigurasi di target VM. Nah, sekarang kita kembali ke monitor VM. Kita kembali ke monitor VM. Kita jalankan perintah ini. Sudo spasi tile spasi main F spasi / home logs target VM syslog. Enter. Nah, muncul kan? Nah, ini buat ngetes itu caranya seperti ini. Jadi di monitor VM cukup dijalankan itu sudo spasi tile spasi main F spasi home log target VM syslog. Buat ngecek apakah lognya benar-benar sudah transfer apa belum, itu caranya gini. Kita pindah lagi ke target VM. Kita coba logout dari server. Exit. Jalankan perintah exit. Nah, yang sebelah kiri bergerak kan? Session 7 logout. Nah, remove session. Nah, itu artinya saya itu logout. Nah, di situ muncul tuh. Muncul log dari target VM itu sudah ketransfer ke monitor VM. Sekarang coba login ya. Saya login dengan user umum. Enter. Nah, di situ muncul. Masukkan passwordnya. Enter. Nah, started session for user umum. Tuh terlihat ya. Jadi semua log yang ada di semua aktivitas yang dilakukan di target VM itu akan terekam dan ditransfer ke monitor VM dan dicatat di log tadi. Jadi seandainya ini server beneran ya, target VM itu online, tiba-tiba target VM itu dihack dan lognya dihapus, administrator jaringan atau administrator server itu bisa melakukan investigasi dari log di monitor VM tadi. Ini coba saya menjalankan sudo su. Nah, masukkan password. Nah, session user root by umam. Nah, umam login ke root nih. Kecatat kan? Exit. Saya mau menjalankan sudo ifconfig. Misalkan apa ya? Saya bikin history. Kalau history tidak dicatat ya. Jadi paling gampang coba kita langsung shutdown aja. Sudo spasi power off. Nah, dia langsung kecatat juga ke situ. Nah, di sini juga terlihat tuh. Di monitor VM kan ada tulisan target strip VM sistem D kayak itu. Nah, jadi semuanya kecatat ke situ. Oke, kurang lebih seperti itu praktik sentralisasi log menggunakan rsyslog. Jadi kalau misalkan target VM-nya banyak, ya nanti tinggal ditambahkan aja di monitor VM-nya itu target VM1, target VM2, target VM3, terus IP-nya berapa dimasukkan. Nanti di situ akan ada banyak. Tinggal dimasukkan. Langkahnya sama. Dari bikin directory, bikin konfigurasi kayak gitu. Oke, sekian ya sentralisasi log menggunakan rsyslog. Nanti bisa dipraktekkan, bisa dikembangkan dan bisa dieksplor lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.